Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tuniswah dengan NIM 250604094, Prodi Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Samsan Madi. Saat ini saya mahasiswi semester 1 kelas D akan menjelaskan tugas proyek dasar pemrograman, yaitu aplikasi mini berbasis konsol menggunakan bahasa pemrograman C dengan tema aplikasi jadwal mengajar dosen. Kita mulai saja. Dari baris pertama sampai baris keempat, di situ ada header file atau library, di mana di baris 1 ada standar input output.h digunakan untuk input dan output seperti printf dan scanf. Kita lanjut ke baris kedua, ada include string, di mana itu digunakan untuk pengolahan string seperti strcompare, strcasecompare, stringcasespan, stringchar. Di baris ketiga, di situ ada standar library.h atau stdlib digunakan untuk fungsi umum seperti exit. Di baris keempat, ada include karakter type.h digunakan untuk manipulasi karakter, khususnya follower, agar perbandingan teks tidak sensitif huruf besar atau kecil. Kita lanjut di baris ke-6, ada define max jadwal. Nah, ini mendefinisikan konstanta maksimal jadwal yang menyatakan jumlah maksimal jadwal yang dapat disimpan oleh program. Di sini yang dapat disimpan oleh program itu ada 500 data. Di baris ke-7 sampai baris 14 itu menjelaskan tentang struktur jadwal yang digunakan untuk menyimpan satu entry jadwal mengajar yang terdiri dari hari, jam mulai, jam selesai, mata kuliah, dosen, dan kelas. Penggunaan struktur ini membuat data lebih terorganisir dan mudah dikelola. Kita lanjut ke baris 16 sampai baris 17, itu menjelaskan tentang variabel global, yang dimana daftar jadwal array untuk menyimpan seluruh data jadwal. Jumlah jadwal menyimpan jumlah jadwal yang telah dimasukkan. Variabel global ini digunakan untuk data yang dapat diakses oleh seluruh fungsi program. Pada baris 19 sampai baris 36, blok kode ini berfungsi untuk mengubah input jam dari pengguna atau menjadi bilangan integer sehingga memudahkan proses perbandingan saat pengecekan bentrok nanti. Di baris 39 sampai baris 43 menjelaskan tentang format jam. Mengubah jam dalam bentuk integer menjadi format jam .2 menit agar mudah dibaca saat ditampilkan di konsol. Baris 45 sampai baris 48 itu membersihkan buffer input. Void membersihkan input ini membersihkan sisa karakter di buffer input untuk mencegah kesalahan saat penggunaan scanf dan forget secara bersamaan. Lanjut ke baris 51 sampai baris 54, itu menjelaskan tentang membaca string. Void baca string ini digunakan untuk membaca input teks dari pengguna dan menghapus karakter newline di akhir string. Baris 57 sampai 59 itu kode blok cek bentrok jadwal, menentukan apakah dua internal waktu saling bertabrakan. Jika saling tumpang tindih, fungsi mengembalikan nilai true 1. Di baris 62 sampai baris 67, ini blok kode ini membandingkan dua nama hari tanpa memperhatikan huruf besar dan kecil, sehingga Senin huruf S-nya besar dan Senin huruf S-nya kecil itu dianggap sama.
Kita lanjut dari baris 70 sampai baris 94 ini, blok kode ini melakukan pengecekan bentrok berdasarkan hari yang sama, jam saling bertabrakan, dosen atau kelas yang sama. Jika bentrok ditemukan, fungsi mengembalikan nilai 1 dan memberikan alasan bentrok. Kita lanjut di baris 97 sampai baris 101 ini menampilkan tabel jadwal atau SQR. Menampilkan header tabel menggunakan elemen dekoratif SQR agar tampilan jadwal rapi. Baris 103 sampai baris 14 ini menampilkan satu jadwal, di mana menampilkan satu baris data jadwal dalam bentuk tabel. Dari baris 117 sampai baris 176 ini void tambah jadwal, berfungsi untuk menambah jadwal baru, minta input hari, jam, mulai, jam selesai, mata kuliah, dosen, kelas. Validasi kapasitas penuh jam selesai dan jam mulainya, dan juga mengecek bentrok. Jika iya, tampilkan detail dan tanya konfirmasi. Jika iya, tambah simpan ke array dan increment jumlah jadwal. Baris 178 sampai baris 189 blok kode ini menampilkan semua jadwal dalam tabel. Jika kosong, beri pesan. Loop melalui semua jadwal dan cetak satu persatu. Baris 211 sampai baris 229 kode blok ini menjelaskan tentang void laporan dosen, menampilkan jadwal berdasarkan dosen yang dimasukkan, loop jadwal, filter yang dosen sama, tampilkan jika ada, jika tidak beri pesan. Kita lanjut ke baris 231 sampai baris 249. Blok kode ini menjelaskan tentang void laporan kelas, menampilkan jadwal laporan kelas yang dimasukkan, loop jadwal. Pada baris 251 sampai baris 272, blok kode ini juga membahas tentang void hapus jadwal, menghapus jadwal berdasarkan nomor. Tampilkan semua jadwal dulu, minta input nomor, validasi, lalu geser array untuk menghapus dekremen jumlah jadwal. Jadwal berhasil dihapus. Pada baris 274 sampai baris 284, blok kode ini menjelaskan void tampilkan menu, mencetak menu utama aplikasi dengan opsi-opsi yang tersedia. Hanya untuk tampilan memudahkan user memilih aksi. Di baris 286 sampai baris 287, blok kode ini berfungsi untuk menyimpan file. Fungsi ini menyimpan seluruh data jadwal ke file X. File VP pointer file. Open membuka atau membuat file. Sedangkan jadwal dosen txt ini adalah nama file. W ini adalah write mode, menghapus file baru, menghapus isi lama jika file sudah ada. Pada baris 289 sampai baris 292, jika file gagal dibuat atau dibuka, maka program menampilkan pesan kesalahan. Blok kode ini cek error file. Lanjut
di baris 294 sampai 295 menulis judul file, menulis judul dan garis pemisah agar isi file rapi dan mudah dibaca. Pada baris 297 sampai baris 300, blok kode ini perulangan menyimpan semua jadwal konversi format jam. Loop dari indeks 0 sampai jumlah jadwal -1 mengakses setiap elemen array. Jam disimpan sebagai integer agar tampilan di file mudah dibaca. Baris 302 sampai baris 312, blok kode ini menulis data jadwal ke file. Berisi nomor jadwal, hari, jam mulai, jam selesai, mata kuliah, dosen, dan kelas. Kita lanjut ke baris 314 sampai baris 316, blok kode ini wajib dipanggil. Blok kode ini menutup file yang wajib dipanggil, menyimpan data ke disk, mencegah kebocoran memori, memberi umpan balik bila ke user, menandakan proses sukses. Kita lanjut baris 318 sampai 344. Di situ berfungsi untuk fungsi inline itu menjalankan loop menu atau perulangan tak terbatas. Tampilkan menu, baca pilihan dengan scan F, bersihkan input, lalu eksekusi fungsi. Sesuai switch case, menyimpan semua data ke file dan menampilkan pesan. Setelah kita menjelaskan kode-kode program aplikasi jadwal mengajar dosen, sekarang kita lanjut ke hasil outputnya. Di sini ada tampilan program menunggu input angka dari user. Jika input bukan angka, menu ditampilkan ulang. Di sini kita akan memilih menu 1 untuk menambah jadwal. Lalu enter. Di sini kita diperintahkan untuk memasukkan hari yang akan kita masukkan hari Senin. Di sini kita juga diperintahkan untuk memasukkan jam mulai mata kuliah. Jam selesainya harus lebih besar dari jam mulai mata kuliah. Kita taruh di sini jam 15. Oke, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan mata kuliah yang akan kita tambah. Oke, selanjutnya kita juga diperintahkan untuk memasukkan nama dosen yang akan mengajarkan mata kuliah dasar pemrograman. Nama dosen di sini kita taruh Yusuf saja. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan kelas atau ruangan yang akan ditempati. Oke, di sini akan masuk pesan jadwal berhasil ditambahkan. Setelah saya menambah beberapa jadwal, saya akan mengecek bentrok jadwal. Di sini saya sudah memilih menu 1 hari Senin, jam mulai, jam selesainya, mata kuliahnya tidak masukkan matematika saja.
Nah, di sini kita akan memasukkan ruangan atau kelas di sini. Nah, jika terdeteksi bentrok, akan muncul tabel di bawah seperti ini. Dan di sini kita diperintahkan apakah kita akan menambahkan jadwal ini atau tidak. Jika kita ingin menambahkan jadwal ini, kita tinggal klik Y. Jika tidak, kita tinggal ketik N. Maka penambahan jadwal ini dibatalkan. Kita lanjut ke menu 2. Menu 2 ini kita untuk melihat semua jadwal. Nah, ini adalah menu 2. Semua jadwal yang sudah kita masukkan akan terlihat. Oke, lanjut. Di menu ketiga ada laporan per hari. Di sini kita diperintahkan untuk memasukkan hari. Contohnya hari Selasa, maka akan muncul jadwal pada hari Selasa. Kita lanjut ke menu 4. Menu 4 untuk melihat laporan per dosen. Kita akan melihat laporan dosen Yusuf. Maka akan muncul laporan per dosen. Di sini Pak Yusuf mengajarkan mata kuliah dasar pemrograman. Oke, kita lanjut ke menu 5. Menu 5 ini adalah laporan per kelas. Kita diperintahkan untuk memasukkan nama kelas yang akan kita cari. Oke, di sini kita tulis kelas B2. Oke, maka yang muncul adalah mata kuliah pengantar teknologi. Lanjut ke 6. 6 ini adalah hapus jadwal, di mana kita akan menghapus salah satu jadwal pada jadwal mata kuliah ini. Oke, 6. Oke, kita diperintahkan untuk memasukkan nomor jadwal yang akan kita hapus. Di sini kita akan menghapus nomor 3. Maka pesannya jadwal berhasil dihapus. Kita lanjut ke menu 0 atau keluar. Di sini data jadwal berhasil disimpan ke file jadwal dosen txt. Program telah selesai, maka akan muncul pesan terima kasih dan data jadwalnya berhasil disimpan ke dosen txt.